Halo guys, kembali lagi di channel saya Agan Maksa. Pada kali hari ini kita akan melakukan pergantian konektor cas Vivo S1 ya guys, atau S1 ya guys ya. Jadi kita pertama-tama kita harus mempersiapkan blowernya. Kita melakukan blower HP-nya di bagian casing yang paling belakang ya guys. Jadi kita blower pelan-pelan. Jadi kita memakai blowernya itu anginnya yang kenceng, itu saya pakai 6 biasanya. Kalau panasnya headnya itu pakai 2,5 atau 3. Jangan panas-panas ya guys. Jadi untuk blowernya itu sedikit bentar-bentar aja. Nanti kalau sekarangnya sudah panas kita congkel pakai pencongkel itu seperti itu ya guys. Nah, jadi kita congkelnya pelan-pelan agar nanti casingnya itu tidak rusak guys. Karena frame belakang itu adalah semua atom, tidak kaca ya guys, tapi itu adalah atom. Kalau kita mencongkelnya terlalu keras, itu akan mengakibatkan pecah guys. Untuk pencopotan dari casing belakang ini kita memerlukan 3 menitan ya guys ya. 3 menit atau sampai 5 menit tergantung blower kalian, atau tergantung pernah dibongkar atau belum guys. Karena apa? Karena kalau sudah pernah dibongkar itu pencopotannya lebih mudah. Kalau belum pernah dibongkar sulit seperti ini guys. Kita harus pelan-pelan melakukan pembloweran di bagian belakang. Kita tarik pelan-pelan gitu guys, biar tidak lecet untuk casing belakangnya. Oke, ini video akan kita percepat agar tidak terlalu lama ya guys ya. Nah, ini kita sudah bisa membuka frame belakangnya. Kita tinggal sedikit lagi akan kita buka. Itu pelan-pelan aja, jangan terlalu gerusa-gerusu ya guys ya. Nah, sudah terlepas, bisa kita lihat untuk framenya. Jadi di dalam frame-nya itu masih mulus ya guys, tidak ada lecet satupun. Nah, bisa dilihat ya, kalau kita tidak pakai blower, gerusa-gerusu langsung dicongkel, pasti semua akan rusak guys. Selanjutnya kita harus melakukan pencopotan frame ya guys. Pencopotan frame di sampingnya itu, biasakan mencopotnya itu di lewat dari atas SIM card ya guys, akan lebih mudah. Itu adalah cara cepatnya. Frame samping sudah kita buka, langsung kita copoti semua skrup-skrupnya ya guys. Kita copot skrupnya, kita copot bagian konektor bawah. Nah, di dalam Vivo S1 ini beda ya guys. Jadi konektornya itu gandeng, ada gandeng sama jalur fleksibel ke atas. Jadi kita harus bongkar baterai dan mesin di atas juga. Kalau kita bongkar di bawah itu sangat riskan guys, karena ada lemnya. Kalau kita geret nanti kita takutnya adalah fleksibelnya sobek ya guys. Jadi kita lebih enaknya kita copot dari atas ya guys ya. Jadi kita copot dulu skrup-skrupnya, baut-baut yang ada di mesin di atas itu kita copoti semua, lepaskan semua skrupnya, lepaskan guys. Kemudian nanti kita angkat dulu, kita copoti dulu konektornya, fleksibelnya. Terus kita baru copot baterai ya guys ya. Dia saya percepat ya biar tidak lama guys. Itu kita kalau bautnya sudah dicopot semua, kita congkel aja. Nah, seperti itu kita buka. Kemudian kita baru buka baterainya. Kalau setelah kita konektor sudah lepas, baterainya kita lepas, kita ambil fleksibel yang jalur dari cas konektor tersebut guys. Nah, seperti itu guys, lebih aman ya, karena yang di bawah adalah kita dilem dengan rekat banget. Kalau kita lepas dari bawah akan sobek guys. Nah, selanjutnya kita melakukan persiapan untuk pergantian konektor ya guys ya. Jadi kita ke pergantian yang baru, kita siapkan. Karena saya tidak punya konektor yang sama persis, saya kasih dengan konektor dari Andromax ya guys ya. Nanti kita modif aja untuk konektornya. Kemudian selanjutnya kita harus mencopot konektor lama ya guys, yang rusak ya guys ya. Kita mencopotnya pakai blower. Nanti untuk pencopotan blower itu memakai blower anginnya itu saya biasanya 5,5, untuk blowernya 6, 5,5 sampai 6 ya guys. Karena blower saya adalah KW, jadi ya agak lumayan tinggi dan pernah rusak juga guys. Oke, kita sebelum pakai blower kita bersihkan dulu timah-timahnya pakai
solder seperti itu ya guys ya. Jadi lebih mudah nanti ketika kita pakai blower langsung keangkat guys. Tidak perlu lama-lama pakai blower ya guys ya. Jadi masukkan fluknya baru kita memblowernya. Oke. Karena itu S1 pakai lem di bagian konektor yang kaki 5 itu, jadi kita harus membersihkan dulu biar bisa mudah diangkat ya guys. Nah kita pakai blower, nah seperti itu. Kalau timahnya sudah kita buang dulu pakai solder, untuk pengangkatan blower itu akan lebih mudah guys, karena akan hanya mengangkat di timah kaki 5 aja. Dan untuk kaki 5 nya aman dan tidak rusak ya guys ya, karena kalau jalurnya sudah rusak kita juga memedasi guys, harus cari-cari jalur lagi. Nah selanjutnya kita melakukan pembersihan dengan timah itu ya guys. Kita pasang, kita modif dulu karena konektornya tidak sama dengan konektor S1S. Jadi kita masukkan seperti itu, kita modif ya guys untuk konektornya. Yang penting adalah main plusnya sama guys. Jangan lupa kalau pemasangan konektor itu kadang kita hanya melihat sama atau tidaknya guys. Kalau bentuknya sama tapi main plusnya beda, nanti jeblok HP Anda guys. Oke, kita pasang pakai solder dulu kaki-kakinya. Nanti kalau kita butuh blower pakai blower, tapi saya biasanya tidak pakai blower untuk pemasangan. Saya lebih suka pakai solder, lebih enak, tidak merusak PCB juga guys. Jadi saya pakai solder yang lebih lancip. Kalau paling enak lagi pakai yang L guys, yang melengkung gitu guys. Ini saya pakai melengkung tapi melengkungnya nggak begitu melengkung guys. Nah kita bersihkan timahnya. Dan untuk kalau yang masih menempel lagi, masih gandeng-gandeng, kita pakai fluk lagi. Kita gunakan Goodwick dan fluk kalau jalurnya masih gandeng dengan solder ya. Jadi kita bersihkan dulu sampai tidak ada konslet ya guys. Lalu kita pasang guys. Kita pasang dulu konektornya. Kita coba apakah pemasangan konektor tersebut sudah selesai, sudah berhasil guys. Jadi kita pasang untuk baterai dan jalur-jalur mesinnya ya guys. Kita colokkan semua, kita tancapkan semua fleksibelnya. Jangan lupa baterainya juga ya guys ya. Kita tata juga sekalian. Kalau nanti sudah selesai, kita tinggal melakukan perakitan. Nah di sini kita langsung colokkan aja ke colokan listriknya, casnya ya guys. Kita lihat casnya sudah menyala. Kemudian kita tunggu sampai ada notifikasi baterai. Nah sudah ya, berarti sudah bisa dicas guys. Nah untuk memastikan kita cek lagi ya guys ya. Kita cek sampai dipastikan ada notifikasi casnya, kemudian ada notifikasi keluar baterainya seperti itu ya guys. Berarti HP ini sudah bisa dicas dengan normal. Nah selanjutnya kita copot aja konektornya, kita rapikan semua kabel-kabelnya, kita rapikan semua, kita pasang untuk frame dan lainnya, baterai dan lainnya ya. Kita pasang semua, kita rakit lagi, dan nanti tinggal menunggu gajian ya guys ya. Oke, pelan-pelan aja kita rakitnya, karena jangan sampai kita lupa untuk memasukkan konektornya. Jangan sampai lupa, fleksibelnya harus dikaitkan semua lagi ya, disambungkan lagi. Kita pasang juga untuk speaker dan kemudian frame-nya ya. Oke guys, pastikan semua sekrup atau baut-bautnya sudah dipasang ya guys ya. Kalau sudah dipasang, nanti kita tinggal pasang frame samping. Kita pasang frame sampingnya, hati-hati karena itu atom, jadi jangan tergesa-gesa, nanti kalau patah kita yang tombol lagi guys. Oke, dirapikan, kita coba dulu, kita bersihkan untuk lem-lemnya yang masih menempel. Kita bersihkan dulu biar tidak ganjel nantinya. Nah di frame bagi HP sama di frame yang kecopot ya guys ya. Nah jangan lupa nanti kita kasih lem sedikit-sedikit aja di HP-nya, untuk belakangnya, biar tutup belakangnya itu tidak copot guys. Kita pakai lem LCD guys. Kita pastikan lagi, kita cek lagi apakah HP-nya sudah benar-benar normal untuk dicas. Nah bisa dinyalakan.
normal, kita tinggal lem aja guys. Jadi sebelum kita pastikan kita lem, kita harus selalu mengecek guys, agar tidak kerja 2 kali ya guys ya. Nah seperti itu, kita lem dikit-dikit aja di bagian pinggir-pinggir, tengah sudah kita pasang gitu guys. Kita lem-lem aja, nggak usah terlalu banyak guys, nggak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit aja. Yang penting untuk frame belakangnya itu tidak copot ya guys, tidak copot, tidak ngeletek, tidak jepat ya guys ya. Oke, seperti itu. Kita tinggal pasang untuk framenya, kita paskan aja. Jangan sampai ada yang ngambang, jangan sampai ada yang nggak enak dipegang ya. Hati-hati, jangan lupa ya ditaleni karet juga guys, biar lemnya itu merakat dengan bagus. Nah seperti ya guys, jadi untuk pergantian konektor cas Vivo S1 sudah selesai. Seperti itu langkahnya, semoga bermanfaat. Auto gajian